mazhab bahwasanya wal muradu bil adalati, yang dimaksud adil di sini adalah man ijtinabul kabair, orang yang bisa meninggalkan dari perbuatan dosa besar. Saya ulangi, yang dimaksud adil di sini man ijtinabul kabair, orang yang senantiasa meninggalkan perkara maksiat, dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, jadi ya Allah, lebih baik saksi itu kiai sepuh. Ya, kiai sepuh. Jangan kiai itu malah dijadikan ceramah pernikahan. Boleh ceramah pernikahan, tapi yang lebih afdal itu menjadi saksi. Sebab syaratnya itu, Masya Allah, harus betul-betul terhindar dari perbuatan dosa besar. Makanya berat, PRT jangan dah. Tanggung jawabnya betul. Masya Allah, berat tanggung jawab dunia akhirat. Seumpama Ustaz itu kita pernah nunjuk gitu, minta tolong saksi umpama tahu bahwa beliau itu dulunya pernah berbuat maksiat atau bahkan sampai sekarang masih melakukan maksiat, kemudian sah nikahnya? Enggak sah. Masya Allah, gak main-main nih pernikahan. Itu salah satu syarat. Makanya tidak boleh fasik. Tahu fasik? Fasik itu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak melakukan sholat 5 waktu berturut-turut, tidak berpuasa, tidak ibadah. Fasik melakukan maksiat yang berturut-turut, berskala besar. Ya, ijtinabul kabair, orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa kecil tapi terus menerus, sehingga dosa kecil apabila dibiarkan menjadi dosa besar. Ya Allah, makanya hati-hati. Yang berhak, siapakah yang berhak menjadi saksi? Lebih baik ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh, matur, Pak Kiai minta tolong ini pernikahan anak buat jadi saksi. Nah, ceramah pernikahan, nasihat pernikahan belakangan. Yang penting itu rukun dulu. Nasihat pernikahan rukun bukan? Bukan. Ada nasihat pernikahan, nggak ada nasihat nggak jadi masalah. Ya, yang penting rukunnya dulu deh, saksi itu ya Allah harus adil dan mu'atin, harus bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya, itu syarat menjadi saksi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini barangkali silakan ada yang mau ditanyakan, silakan kami buka 3 pertanyaan mengenai rukun-rukun pernikahan. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering dengar masalah yang dari sehari-hari banyak. Kalau seandainya di dalam pernikahan itu wanita itu udah mengandung, bagaimana itu? Udah hamil duluan. Ya. Masya Allah. Terus dinikah gitu? Ya, dinikah. Itu juga bagaimana itu? Seperti amilnya, saksinya, semuanya yang ada di situ. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan kedua. Ibu-ibu mau grup siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah itu bisa pakai video call, itunya di pengantin laki-laki dan perempuan di sini, laki-lakinya di luar, di kota. Siap. Lanjut pertanyaan ketiga. Bu, ibu-ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah, pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum hukumnya pernikahan tadi dalam keadaan sudah hamil. Nah, itu anak yang sudah hamil sebelum pernikahan kan? Nah, sebelum pernikahan, maka status anak tersebut apa statusnya? Anak berzina, anak hasil zina di luar nikah. Nah itu yang ya Allah ya Rabbana. Ya nanti kedepannya sah pernikahannya, betul. Tapi itu yang membahayakan adalah anaknya. Ya, maka putus ayahnya itu bukan ayah, sebab itu anak hasil zina, tidak ada walinya. Gitu. Kalau nikahnya sah pernikahannya, gitu. Yang kasihan itu anak status anak zinanya itu ya Allah, ya Allah. Gitu. Kemudian pertanyaan, bagaimana hukum nikah video call ya? Ada lagi yang pakai via Zoom zaman sekarang nikah. Masya Allah, laki-lakinya umpama di Ukraina, di luar negeri, perempuannya di sini. Nah, hukumnya sah apabila ada silghat taukil. Silghat taukil itu silghat ikrar yang diwakilkan. Sah hukumnya. Jadi pihak laki-laki yang di luar negeri itu mewakilkan. Ya, umpama saya mewakilkan kepada siapa gitu, dengan saya ini menikahkan ini dengan mas kawin, nah itu sah. Jadi ada bahasa ijab dan kabul yang diwakilkan, maka sah. Gitu. Sah pernikahan. Tapi bukan si laki-lakinya, ya, tapi harus ada silghat taukil, silghat yang mewakilkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.